Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hamba-hamba Allah, para mujahid-mujahid dakwah dan mujahid-mujahid ilmu, dan para kekasih-kasih Allah, para tullabul ilm, para penuntut ilmu, wa hamilil Quran, dan para penghafal Al-Quran. Semua kita berdoa kepada Allah untuk berebut cinta Allah, berebut ridha Allah Subhanahu wa taala di majlis yang insyaallah dihadiri pula oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita semua insyaallah mendapatkan tambahan kebaikan, tambahan keberkahan dalam ilmu kita, tambahan keberkahan dalam semangat kita untuk menjalani sisa-sisa hidup kita dan untuk menjalani sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita berada ke 24, itu artinya kurang lebih 35 hari lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Saya ingatkan kepada sekalian bahwa sebaik-baik bekal menuju bulan suci Ramadan adalah bekal iman dan bekal ilmu. Mari kita tensi memang sekarang keimanan kita. Apakah tensi keimanan kita itu masih normal? Ya, jangan-jangan tensi iman kita itu lemah. Tidak akan sanggup ikhwah ya memikul amanah Ramadan dengan segala syariat Ramadan tanpa modal iman dan ilmu. Ya, himmah, semangat kita berRamadan harus dibakar dari sekarang. Ya. Dan karena itu salah satu bekal kita adalah bekal himmah, kalau semangat. Tapi semangat ini tidak akan ada artinya sekalian tanpa dimulai dengan semangat keimanan. Keimanan yang kokoh dalam diri kita itu yang membuat kita sekalian bergairah dalam merebut poin-poin kebaikan. Nanti teknisnya bagaimana merebut itu dengan bekal ilmu. Ya, ilmu tanpa iman tidak bisa berfungsi. Iman yang semangat tanpa ilmu bisa salah kaprah. Dua-duanya harus dipacu. Allah mempersiapkan manusia terbaik, ya, yakni khairun nas, manusia terbaik di masa Nabi dicetak. Itu 13 tahun persiapannya sekalian baru memikul tugas Ramadan. Ya, tidak gampang Ramadan itu. Kecuali kalau Ramadan basa-basi, Ramadan secara formalitas, dan Ramadan yang tidak berkualitas, maka kita akan berguguran di sentuhan-sentuhan malam pertama saja kita ramai. Ya, tapi sesungguhnya Ramadan yang sekalian, coba antum mau lihat aslinya, coba lihat di akhir Ramadan. Di situ kelihatan faedah takwa yang berhasil. Dan tidak mungkin sekalian itu akan didapat maksimal kalau tidak dibangun dengan modal ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Orang beriman yang dipersiapkan ke situ, iman yang segera merespon apa perintah Allah dan apa perintah Rasul. Kalau tidak ada iman, sekalian 1000 alasan kita menolak syariat. Sekali lagi, penghafal Quran tapi tidak beriman, dia akan bermalas-malasan di bulan suci Ramadan. Ahli ilmu tapi tidak beriman, sekalian akan cenderung mencari alasan. Karena itu hampir semua masalah dari farada kehidupan manusia, mulai dari Nabi Adam sampai kehidupan manusia terakhir, sekalian, selalu ujung kekuatan itu ada pada iman, dan kelemahan umat selalu ada pada kelemahan iman. Terlalu gampang orang mencari alasan dan pembenaran atas kemalasannya, atas kebodohannya, atas ketertinggalannya kalau orang tidak punya iman.
Kalau orang punya beriman kan sakit maksimal sesuai dengan kadang sakitnya. Segala kelemahannya dia tetap dia potensial untuk maksimalkan Ramadannya dengan bagus. Nah itu kita berdoa mudah-mudahan insyaallah iman kita adalah ya al-imanu yazid wala yanqus. Tidak adalah iman yang bisa potensial bertambah terus, bersemangat terus sampai kita bertemu dengan Ramadan. Sehingga terutama bisa menikmati bagaimana nafsu-nafsu kita yang sering memuncak di siang hari itu bisa kita kalahkan dengan latihan puasa. Dan di malam harinya kita menikmati hidangan Allah yang maha lezat, hidangan bersama dengan Al-Quran. Ya, tidak main-main sekalian dengan salat yang paling pertama, dan ini dibekali semua para rasul. Tidak ada rasul sekalian kecuali dimodali dengan salat malam. Ya, tidak ada rasul kecuali dimodali dengan salat malam. Di situ kekuatannya. Wa kama qala Rasulullah, sebagaimana Nabi katakan bahwa syaraful mu'min fi salatil lail. Keagungannya seorang mukmin, kemuliaannya seorang mukmin, derajatnya seorang mukmin ada pada kemampuannya dia bangun menangis di malam hari untuk mengetuk pintu ampunan Allah, mengetuk pintu kasih sayang Allah SWT. Jangan menjadi bangkai-bangkai di malam hari waskalian. Minimal 3 rakaat, tapi itu berkualitas. Bukan banyaknya yang kita baca waskalian, tetapi bagaimana kita bisa hadir, menghadirkan suasana hati, merespon ayat-ayat yang suci, kalamullah dihadirkan. Apalagi kalau ada yang bisa khatam Al-Qur'annya melalui berdirinya. Karena Quran sekalian sejatinya kan tidak dibaca di ruku, tidak dibaca di sujud, tidak dibaca di saat duduk. Tapi kata Nabi SAW, afdalus salat tulul qunut, seutama-utama salat yang mampu berdiri malam, lama berdirinya. Dan ini butuh kekuatan dahsyat di qiyamul lail. Berbahagialah para penghafal Quran yang punya energi ketaatan sehingga bisa rekreasi batiniah yang paling lezat, ada Al-Quran pada dirinya insyaallah. Itu saya kira jemaah sekalian, dan ketika kita antum bagus imannya, antum akan pasti senantiasa mendahulukan Allah dalam keridaan, mendahulukan Rasul dalam keridaan, pengorbanan dan jihad itu menjadi ringan. Jangan berharap sekalian berkorban dan berjuang, berjihad orang di jalan Allah kalau dia terpesona dengan keluarganya, terpesona dengan dunianya, asyik dengan pekerjaannya, asyik dengan masalah pekerjaan, asyik dengan dagangannya, rumahnya, tempat tinggalnya. Silakan antum buka, nanti begitu ada pengorbanan, coba lihat ada pemberitahuan Allah pasti di atasnya atau di bawahnya hal penghalang pengorbanan itu.